Semesta Radinunda Tempani Deseva dengan nomor regi 141181011 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan pembuatan video ini dalam rangka mengikuti ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi dasar yang diasuh oleh Ibu Hilda Karismisa, SPD, MSc. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang nutrisi mikroorganisme. Nutrisi mikroorganisme. Dalam pembahasan tentang nutrisi mikroorganisme ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu yang pertama, peran nutrien bagi mikroorganisme, yang kedua, pola nutrisi mikroorganisme, dan yang ketiga adalah pengelompokan mikroorganisme berdasarkan zat gizi. Namun sebelum saya menjelaskan 3 poin penting ini dalam nutrisi mikroorganisme, saya akan menjelaskan tentang apa itu nutrien, nutrisi, dan mikroorganisme. Yang pertama, nutrien. Nutrien adalah sari makanan atau zat yang mendorong pertumbuhan, perkembangbiakan, dan pemeliharaan sel dalam suatu organisme. Nutrisi. Nutrisi adalah makanan yang mengandung gizi yang di dalamnya terdapat produksi senyawa organik dan anorganik yang melalui proses pertumbuhan autotrof. Autotrof, mungkin kita bertanya, apa itu autotrof? Autotrof adalah organisme yang dapat mengubah bahan organik dan anorganik dengan caranya sendiri dengan menggunakan bantuan cahaya matahari dan kimia. Mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan untuk mengamatinya kita membutuhkan alat, misalnya mikroskop. Baik, setelah saya menjelaskan ketiga poin ini, sekarang kita masuk pada poin yang paling penting dalam nutrisi mikroorganisme, yaitu yang pertama, peran nutrien bagi mikroorganisme. Kita tahu bersama bahwa makhluk hidup memerlukan makanan untuk sintesis bahan sel yang akan menghasilkan energi. Sama halnya pula dengan mikroorganisme. Mikroorganisme memerlukan bahan organik dan anorganik dari lingkungannya. Bahan organik dan anorganik ini yang merupakan nutrien atau zat gizi untuk melangsungkan kehidupannya. Peran utama dari nutrien bagi mikroorganisme ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber energi, yang kedua, bahan pembangunan sel, dan yang ketiga adalah aseptor elektron atau reaksi yang dapat menghasilkan energi. Kita tahu bersama bahwa dalam peran nutrien bagi organisme ini, mereka memerlukan bahan makanan. Bahan makanan seperti apa yang diperlukan? Yaitu seperti air, sumber energi, sumber karbon, sumber aseptor elektron, sumber mineral, faktor pertumbuhan, dan nitrogen. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa bahan makanan yang dibutuhkan dalam peran nutrien bagi mikroorganisme itu. Yang pertama adalah air. Air berfungsi sebagai sumber oksigen untuk bahan organik pada sel yang pada saat terjadi respirasi atau sebagai pelarut dan alat pengangkut dalam metabolisme. Yang kedua adalah sumber energi. Beberapa mikroba senyawa organik dan anorganik dapat dioksidasi dengan cara menggunakan cahaya matahari. Yang ketiga, sumber karbon. Untuk membentuk senyawa organik dan anorganik itu memiliki beberapa karbon tertentu. Misalnya, dalam senyawa organik ada karbohidrat, lemak,
protein, asam amino, asam organik, dan garam asam organik. Sedangkan pada senyawa anorganik ada karbonat dan gas CO2. Yang berikut adalah sumber akseptor elektron, yaitu berfungsi sebagai pengambilan dan pemindahan elektron dari substratnya. Misalnya O2, NO3-, NO2-, SO4, CO2, dan Fe3+. Yang berikut adalah sumber mineral. Sumber mineral ini merupakan bagian dari sel yang diperlukan, misalnya kalsium, magnesium, natrium, dan klorida. Yang berikut adalah faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan ini yang berfungsi dalam faktor pertumbuhan ini adalah asam amino sebagai penyusunan protein basah purin. Dan yang terakhir adalah sumber nitrogen. Dalam sumber nitrogen ini dia memiliki suatu zat yang disebut dengan zat lemas dalam bentuk gas N2. Baik, yang kedua atau poin kedua dari nutrisi mikroorganisme ini adalah pola nutrisi mikroorganisme. Pada pola nutrisi mikroorganisme ini, mikroorganisme membutuhkan persyaratan zat gizi secara khusus. Mengapa dia membutuhkan persyaratan zat gizi yang khusus? Karena di sini diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi normal. Dan dalam persyaratan nutrisi bagi mikroorganisme ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, semua organisme hidup membutuhkan energi, semua organisme hidup membutuhkan karbon, semua organisme hidup membutuhkan nitrogen, semua organisme hidup membutuhkan belerang, sulfur atau fosfor, semua organisme hidup membutuhkan unsur logam, natrium, kalium, magnesium, magam, besi, seng, dan lain sebagainya. Yang berikut, semua organisme hidup membutuhkan vitamin dan semua organisme hidup membutuhkan air. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 7 syarat dari pola nutrisi mikroorganisme ini, 7 persyaratan zat gizi, yaitu yang pertama kita mulai dari semua organisme hidup membutuhkan sumber energi. Yang pertama yaitu pada poin ini, yaitu bahwa tumbuhan hijau dapat menggunakan energi cahaya yang disebut dengan fototrof, sedangkan pada hewan yaitu dengan senyawa-senyawa kimia dengan menggunakan energi yang disebut dengan kemotrof. Sedangkan pada semua organisme hidup yang membutuhkan karbon, di sini kita lihat pada tumbuhan, alga, dan beberapa kuman yang berklorofil menggunakan karbon dioksida dan kemudian mengubahnya menjadi karbohidrat melalui proses fotosintesis. Yang berikut adalah semua organisme hidup membutuhkan nitrogen. Dalam tumbuhan hewan atau pada tumbuhan hewan, yaitu nitrogen ini berbentuk nitrogen anorganik, sedangkan pada tumbuhan dia berupa senyawa nitrogen organik. Yang berikut adalah semua organisme membutuhkan belerang, sulfur atau fosfor. Persyaratan sulfur pada hewan nikas dikenal dengan senyawa-senyawa sulfur pada organik, sedangkan pada hewan pada tumbuhan itu dikenal dengan senyawa-senyawa anorganik. Yang berikut adalah semua organisme itu dapat membutuhkan yaitu berupa logam, natrium, kalium, magnesium, magam, besi, dan tembaga. Mengapa mereka membutuhkan unsur-unsur logam ini? Yaitu mereka membutuhkan unsur-unsur logam ini sehingga pertumbuhan itu menjadi pertumbuhan yang normal, atau dikatakan bahwa pertumbuhan ini tidak terkecuali oleh kuman yang ada. Yang berikut adalah semua organisme hidup membutuhkan vitamin. Mengapa semua organisme hidup membutuhkan vitamin? Karena di sini vitamin berfungsi untuk substansi yang mengaktifkan enzim. Dan yang terakhir adalah semua organisme hidup membutuhkan air. Mengapa semua organisme membutuhkan air? Karena untuk membantu fungsi-fungsi metabolik dalam pertumbuhannya. Baik, poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga dari nutrisi mikroorganisme ini adalah
Pengelompokan mikroorganisme berdasarkan zat gizi. Secara klasifikasinya, mikroorganisme ini atau yang berdasarkan zat gizi ini didasarkan atas dua parameter, yaitu sifat sumber energi dan sifat sumber karbon utama. Berdasarkan sifat sumber energi ini dibagi atas fototrof dan kemotrof. Kita tahu bersama pada penjelasan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa fototrof merupakan organisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi, sedang kemotrof yaitu merupakan organisme yang menggunakan oksidasi senyawa organik sederhana sebagai sumber energi. Sedangkan pada pembagiannya, organisme berdasarkan sifat karbon utama yaitu disebut dengan autotrof, yang merupakan organisme yang menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbon utama atau pertumbuhan, dan organisme heterotrof merupakan organisme yang tergantung pada sumber karbon organik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada keterkaitan antara poin pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana pembagian atau pengelompokan dari mikroorganisme ini berdasarkan zat gizinya. Kita tahu bersama bahwa fototrof itu sifat sumbernya energi itu berupa cahaya, kemudian sumber karbonnya itu utama berupa CO2. Kita bisa melihat contohnya di sini adalah alga, bakteri, dan lain sebagainya. Sedangkan fotoheterotrof itu sumber energinya berupa cahaya dan sumber karbonnya merupakan senyawa organik. Contohnya itu bakteri hijau, bakteri ungu. Yang berikut kemotrof yang merupakan sumber energi utama pada pertumbuhan, yaitu melakukan oksidasi senyawa organik, masih menggunakan senyawa karbon yaitu CO2, misalnya nitromonas, contohnya adalah nitromonas. Sedangkan kemoheterotrof itu masih menggunakan sumber energi untuk pertumbuhan berupa oksidasi senyawa organik, dan sifat sumber karbonnya yaitu merupakan senyawa organik juga, yang contohnya adalah protozoa, cendawan, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang materi nutrisi mikroorganisme. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf dan sampai bertemu lagi.